Kita ketemu lagi di mata kuliah riset operasi. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas mengenai pemodelan matematika. Riset operasi mencari keputusan atau hasil terbaik pada penyelesaian suatu masalah yang memenuhi beberapa kondisi yang ditentukan. Dalam prosesnya, riset operasi itu berhubungan dengan model ya. Jadi model itu adalah interaksi atau hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi sistemnya. Kompleksnya sistem yang dipelajari tentunya akan membuat penyelesaian masalah itu menjadi sulit ya. Jadi untuk itu perlu untuk mereduksi dimensi sistem sehingga model atau tiruan sistem itu dapat dibuat. Nah, kita lihat di sini ada gambar ya, gambar pemodelan ya. Nah, ini biasanya di antara sekian banyak faktor atau variabel yang mempengaruhi sistem, hanya beberapa di antaranya saja yang penting gitu ya. Dan ini akan membuat efek yang nyata terhadap sistem. Nah, untuk menyederhanakan sistem, faktor-faktor yang kurang penting itu akan dibuang atau diasumsikan. Nah, perhatikan beberapa contoh model ya. Yang pertama adalah model dalam fisika ya. Nah, di dalam model fisika ya, kita lihat di sini ada model F sama dengan M dikali A ya. Model tersebut menyatakan penyederhanaan sistem yang sebenarnya. Nah, sistem yang sebenarnya tidaklah sesederhana hubungan tersebut. Nah, beberapa faktor yang tidak berpengaruh besar antara lain gesekan yang timbul pada benda akibat tarikan atau gaya gravitasi dan lain-lain itu sudah dihilangkan atau diasumsikan tidak ada. Nah, model semacam ini seringkali disebut dengan namanya adalah rumus. Kemudian yang kedua adalah model dalam basis data ya. Nah, data flow dalam proses pembuatan sistem informasi suatu perusahaan merupakan model dari sistem yang sebenarnya. Data flow hanya memuat variabel-variabel penting yang mempengaruhinya saja. Nah, data-data tersebut secara lokasi fisik perusahaan, personil yang duduk di dalamnya, kemudian perangkat keras yang dipakai dan lain-lain itu akan dihilangkan. Nah, kemudian model-model riset ada beberapa model di sini menurut Rao 1984 ya. Model dalam riset itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah teknik pemrograman matematika. Nah, dalam teknik pemrograman matematika ya, ini berguna untuk mencari harga optimum fungsi beberapa variabel yang mempengaruhi sekumpulan kendala. Nah, beberapa model diantaranya melibatkan penggunaan kalkulus dan metode numerik dalam penyelesaiannya. Nah, model-model yang termasuk ke dalam teknik ini antara lain kita bisa menggunakan metode kalkulus, kemudian pemrograman tak linier, pemrograman geometri, pemrograman kuadratis, atau pemrograman linier, ya. Kemudian pemrograman dinamis, pemrograman bilangan bulat, metode jaringan ya seperti critical path method atau CPM dan PERT ya. Kemudian teori permainan ya, kemudian pemrograman terpisah atau pemrograman sasaran ganda dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah teknik pemrosesan stokastik. Nah, teknik pemrograman stokastik ini dapat dipakai untuk menganalisa masalah yang dinyatakan oleh variabel random yang diketahui distribusi probabilitasnya. Nah, model yang termasuk ke dalam teknik ini antara lain adalah proses Markov, kemudian ada teori antrian, kemudian simulasi, kemudian teori reliabilitas, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah metode statistik. Nah, metode statistik ini berguna untuk menganalisa data eksperimental, ya, data eksperimental dan membuat model empiris yang mendapatkan representasi yang paling akurat tentang suatu sistem fisis. Nah, karena pemakaiannya yang sangat luas, metode statistik ini kemudian menjadi cabang ilmu tersendiri. Nah, jadi model yang termasuk ke dalam bagian ini adalah
analisis regresi ya, atau analisa regresi, kemudian analisa cluster, kemudian pengenalan pola ya, atau pattern recognition, kemudian rancangan percobaan, analisa diskriminan, dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini, di dalam pembuatan model riset operasi, ya, ada 3 komponen dasar yang penting yang harus Anda ketahui ya, di dalam melakukan pemodelan riset operasi. Yang pertama adalah variabel keputusan. Ya, jadi variabel keputusan itu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tujuan. Kemudian yang kedua adalah tujuan, suatu fungsi atau persamaan yang menghubungkan variabel dan membentuk kesatuan tentang apa yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga adalah kendala, ya, sekumpulan persamaan atau pertidaksamaan yang membatasi harga suatu variabel. Jadi harga variabel yang mengoptimumkan fungsi tujuan itu harus memenuhi semua kendala yang ditetapkan. Baik, kita lihat di sini contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan mebel akan membuat meja dan kursi. Jadi setiap meja membutuhkan 5 meter persegi kayu jati, 2 meter persegi kayu pinus. Ya, ini adalah untuk meja. Kemudian serta membutuhkan waktu pembuatan selama 4 jam. Nah, jadi untuk satu meja kita membutuhkan 5 meter persegi kayu jati dan 2 meter persegi kayu pinus, serta lama pembuatannya adalah 4 jam. Untuk membuat sebuah kursi dibutuhkan 2 meter persegi kayu jati, 3 meter persegi kayu pinus, dan 2 jam kerja. Oke, jadi ada 2 produk di situ ya. Ada meja dan ada kursi, gitu ya. Nah, untuk kursi kita butuhkan bahan bakunya 2 meter persegi kayu jati dan 3 meter kayu pinus serta 2 jam kerja. Nah, dari penjualan meja didapatkan keuntungan sebesar 12.000, sedangkan dari kursi keuntungannya adalah 8.000 rupiah. Nah, ia ingin membuat sebanyak-banyaknya, tetapi kendalanya adalah keterbatasan bahan baku. Nah, di sini ada keterbatasan, ya, keterbatasan bahan baku dan tenaga kerja. Dalam seminggu, ia hanya mampu mendapatkan 150 meter persegi kayu jati dan 100 meter persegi kayu pinus, serta hanya memiliki 80 jam kerja. Nah, ini adalah keterbatasan, ya. Keterbatasan atau kendala yang dihadapi dalam produksi meja dan kursi, ya. Nah, masalahnya adalah berapa buah meja dan kursi yang harus ia buat, mengingat kendala yang ada, supaya ia memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, kita lihat di sini penyelesaiannya adalah keuntungan yang ditentukan oleh seberapa banyak meja dan kursi yang akan dibuat, ya, supaya keuntungannya itu optimum. Nah, oleh karena itu dibuat variabel keputusan, ya, di sini ada variabel keputusan, kita tentukan di situ variabel keputusannya adalah X1 itu untuk meja yang harus dibuat dan X2 itu adalah jumlah kursi yang harus dibuat. Ya, jadi X1 untuk meja, X2 itu adalah untuk kursi. Kemudian yang kedua adalah tujuan, ya. Tadi variabel ya, variabel keputusan, kemudian yang kedua adalah tujuan. Nah, jadi tujuan dari perusahaan tersebut adalah memaksimumkan keuntungan, ya. Nah, keuntungan dari meja dan kursi tentunya. Nah, kita lihat di sini keuntungan sebuah meja itu adalah 12.000 dan keuntungan sebuah kursi itu adalah 8.000. Nah, karena ia membuat X1 meja dan X2 kursi, X1 dan X2 itu adalah besaran yang akan dicari, maka total keuntungan yang ia peroleh adalah sebesar, kita masukkan ke dalam fungsi f x1 x2 sama dengan 12.000 x1 tambah 8.000 x2. Jadi x1 itu untuk apa? Untuk meja, ya. Kemudian x2 itu adalah untuk kursi, ya. X2 itu adalah untuk kursi. Nah, fungsi inilah yang akan dioptimalkan dalam kasus, ya. Nah, contoh kasus di sini adalah dimaksimalkan, ya, keuntungannya itu akan dimaksimalkan. Nah, kemudian kendala, ya. Yang ketiga adalah kendala, ya. Nah, keterbatasan bahan baku dan tenaga kerja itu dapat dinyatakan dalam tabel sebagai berikut. Nah, jadi nanti dari kasus yang tadi, ya, kita buatkan tabel kendala seperti ini, ya. Jadi sumber dayanya tadi
adalah kayu jati, ya. Kemudian yang kedua adalah kayu pinus, dan yang ketiga adalah jam kerja, itu kendalanya, ya. Jadi untuk membuat meja, ya, untuk membuat meja itu kendalanya adalah 5, ya, 5 meter persegi kayu jati. Untuk membuat kayu pinus, untuk membuat meja, ya, kayu pinusnya itu adalah 2 meter persegi. Kemudian lama pengerjaannya adalah 4 jam. Nah, kemudian untuk kursi, ya, untuk kursi dia membutuhkan kayu jati itu 2 meter persegi. Kemudian kayu pinusnya 3 meter persegi dan lama pengerjaannya itu adalah 2 jam. Nah, ini adalah kendalanya. Persediaannya, ya, kendala yang dialami oleh perusahaan tersebut untuk kayu jati, ketersediaannya adalah 150 meter persegi. Untuk kayu pinus, ya, ini untuk kayu jati, ini 150 meter persegi, kayu pinusnya adalah 100 meter persegi, kemudian jam kerja yang dibutuhkan atau yang tersedia itu adalah 80 jam kerja. Ya. Nah, dari kasus ini nanti kita akan buatkan model matematikanya. Oke, nah jadi dari tabel di atas, ya, dari tabel di atas kemudian kita akan buatkan apa namanya, fungsi, ya. Nah, kita akan buatkan model matematikanya, ya. Kita akan membuat model matematika berdasarkan kendala yang ada. Oke, nah dengan membuat X1 buah meja, ya, dan X2 itu adalah buah kursi, maka kendala yang harus dipenuhi adalah, Anda perhatikan di sini, ya, 5X1 kemudian ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 50. Nah, ini kendala didapatkan dari ini, ya, 5X1 ditambah 2X2 kemudian kurang dari sama dengan 150. Nah, ini meja itu adalah X1, kemudian kursinya itu adalah X2, ya. Kemudian yang kedua, kendala yang kedua, 2X1 tambah 3X2. Nah, kita lihat di sini 2X1 ditambah 3X2 kemudian kurang dari sama dengan 100. Itu kendala yang kedua. Kemudian kendala yang ketiga, 4X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 80. Berarti 4X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 80. Ya. Nah, juga Anda bisa menambahkan, ya, bahwa syarat di situ adalah X1 dan X2 itu merupakan bilangan bulat atau lebih besar dari sama dengan 0. Nah, dengan demikian, model yang sesuai untuk kasus perusahaan mebel di atas adalah modelnya adalah sebagai berikut. Kita memaksimumkan Fx1 X2 itu 12.000, X1 ditambah 8.000 X2. Ya, kendala yang ada di dalam perusahaan mebel tersebut adalah 5X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 150. Kemudian 2X1 tambah 3X2 kurang dari sama dengan 100. Kemudian 4X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 80. Nah, dengan syarat X1 dan X2-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat di sini contoh latihan 1, ya. Jadi perusahaan mainan Monde, ya, mengembangkan 2 jenis permainan yang akan dijualnya ke toko-toko. Ya, meskipun permintaan pasar melebihi kemampuan produksinya, perusahaan tetap membatasi jam kerjanya. Nah, di sini kita batasi jam kerjanya selama 50 jam per minggunya. Nah, permainan jenis pertama membutuhkan waktu pembuatan selama 3,5 jam, ya, dan memberikan keuntungan sebesar 28.000 per unitnya. Permainan jenis kedua membutuhkan waktu pembuatan 4 jam. Nah, tetapi memberikan keuntungan 31.000, ya. Nah, buatlah model untuk menentukan jumlah permainan dari masing-masing jenis harus dibuat setiap minggunya agar keuntungan yang didapatkan menjadi maksimum. Nah, dari kasus di atas kita lihat di sini, ya, dalam proses produksi, ya, bahwa di dalam proses produksi itu adalah kita tahu bahwa untuk pembuatan, ya, pembuatan permainan jenis pertama dan jenis kedua itu adalah membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu. Nah, jadi permainan jenis pertama katakanlah
X1 permainan jenis kedua, katakanlah X2 variabel keputusannya. Ya, variabel keputusannya itu adalah X1 untuk permainan jenis pertama, X2 adalah permainan jenis kedua. Kemudian berapa waktu pembuatan? Ya, waktu pembuatan untuk jenis pertama itu adalah 3,5 jam. Kemudian waktu untuk permainan jenis kedua itu adalah 4 jam pembuatan. Ya, sedangkan kendala yang ada, ya ini adalah kendala, ya kendala yang ada di dalam produksi tersebut hanya 50 jam saja, gitu ya. 50 jam ini adalah kendala. Kemudian keuntungannya berapa? Ya, keuntungan dari permainan jenis pertama itu keuntungannya adalah 28.000, kemudian permainan jenis kedua keuntungannya adalah 31.000, gitu ya. Nah, dengan tabel ini kita akan lebih mudah untuk membuatkan pemodelan matematikanya. Nah, dengan demikian, model yang sesuai untuk kasus perusahaan mainan di atas adalah, nah kita tentukan dulu untuk fungsi tujuan, ya, fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya kita memaksimumkan, ya, kita memaksimumkan keuntungan Z sama dengan, ya, atau Anda bisa menggunakan F X1 ya, F1 kemudian X2 itu boleh, ya, sama dengan 28X1. 28X1 itu dari mana? 28X1 itu dari sini. Ya, ini adalah untuk fungsi tujuan, 31X2 itu dari sini. Ya. Nah, ini adalah dijadikan untuk fungsi tujuan. Nah, ini untuk tujuan, ya. Kemudian kendalanya apa? Nah, kendalanya ini, ya, kendala yang dihadapinya ini, ya. Nah, kendalanya adalah fungsi kendalanya adalah 3,5X1 ya, 3,5X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 50 ya. Nah, ini kurang dari sama dengan 50 ya. Nah, kita buatkan seperti ini saja untuk lebih memudahkan ya. Nah, dengan syarat bahwa X1, X2 itu lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Oke, kemudian contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua adalah sebuah pabrik mainan membuat dua jenis kapal plastik. Data yang relevan pembuatan kapal tersebut tampak pada tabel di bawah ini. Nah, ini kita tentukan model matematikanya, gitu ya. Nah, kalau kasus ini lebih mudah ya untuk pemodelan matematikanya, ya, karena sudah merupakan bentuk tabel. Nah, jadi untuk tabel di atas ya, tabel kendala di atas, nah kita misalkan saja di sini kita buat variabel keputusannya bahwa X1 itu adalah jumlah produksi A yang harus dibuat, X2 itu adalah jumlah produksi B yang harus dibuat. Nah, fungsi tujuannya adalah fungsi tujuan dari keuntungan produk A dan produk B. Ya, jadi untuk produk A di atas adalah keuntungannya adalah 12.000, produk B adalah 1.000 ya. Jadi untuk 1.000 untuk produk B keuntungannya. Nah, ini adalah fungsi yang akan kita optimalkan ya. Nah, kemudian kita lihat fungsi kendalanya ya, fungsi kendala dari tabel di atas bahwa untuk produk A ya, untuk produk A kemudian produk A itu kan X1 ya, X1 kemudian produk B itu adalah X2 ya. Nah, ini adalah kendala-kendala dalam yang pertama adalah dalam membuat pola ya. Dalam membuat pola ini ada kendala ya untuk produk A gitu ya. Nah, kita butuh di sini kendalanya ya. Nah, ini kita tambahkan aja 10X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 80 ya. Kemudian untuk mengecat. Nah, ini kendalanya untuk mengecat 6X1 ditambah 6X2 ya. Ini kurang dari sama dengan 60. Kemudian untuk menggabungkan ya 5X1 ditambah 6X2. Nah, ini kurang dari sama dengan 90. Nah, ini adalah keuntungannya tadi ya. Ini adalah fungsi tujuan. Nah, bisa juga ditambah kita syarat X1, X2 itu lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Mudah kan ya untuk pembuatan dari tabel ya. Tabel di atas sehingga menjadi sebuah kendala dan fungsi tujuan. Nah, ini model yang sesuai dengan pabrik mainan ya. Jika kita tarik kesimpulan ya. Jadi untuk tujuannya adalah kita maksimumkan X1 X2 ya 1200
itu adalah untuk mainan 1200X1 untuk produk A, 1000X2 itu adalah untuk produk B. Sehingga kita mempunyai 3 kendala di sini, ya, 3 kendala yang kita punya. Nah, untuk contoh latihan 3, silakan Anda buat pemodelan matematikanya ya. Jadi ada contoh latihan 3 ya. Kemudian ada contoh latihan 4-nya. Nah, ini ya, contoh latihan 4-nya. Jadi silakan Anda buat model matematikanya seperti yang tadi kita bahas ya di contoh latihan 2, 1 dan contoh studi kasusnya ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan untuk disampaikan. Nah, nanti kita akan bahas. Terima kasih.